Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imas Maesari, asal sekolah SDN 1 Haryang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, dari PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2020 di Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Dengan nomor peserta 201 501 552 745. Pada hari ini, hari Senin pada tanggal 23 November 2020 pukul 07.30 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya. Tapi jangan lupa protokoler kesehatan. Ingat 3M. Apa 3M itu? Mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan jaga jarak dari kerumunan. Seperti tuh, jaga jarak ya Regia, jaga jaraknya. Nah, sebelum ke pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ayo Andini, siapkan dulu, berdoa dulu, silahkan. Ridwan boleh di ini. Belum belajar, mari kita baca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih ya Andini udah mau memimpin doa. Nah, gimana? Apakah kalian sudah mengisi absensi? Iya ya, yang ibu bagikan di link WhatsApp nanti ya, di Google Form ya. Silahkan kalian isi, nanti dicek di WhatsApp-nya masing-masing. Ibu tunggu kehadiran itunya ya. Nanti kalian isi di link absensinya. Nah, nanti kita sebelum ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu bersama-sama ya.
pembelajaran sebelumnya apa? Tentang apa? Tentang ekosistem. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Ya, dengarkan dulu ya, perhatikan. Setelah membaca teks PowerPoint tentang pokok pikiran dan informasi penting via grup WhatsApp, peserta didik dapat menganalisis pokok setiap paragraf dari sebuah teks bacaan dengan tepat. Setelah membaca teks PowerPoint tentang pokok pikiran dan informasi penting via grup WhatsApp, peserta didik dapat menemukan minimal 3 informasi penting dari sebuah teks bacaan dengan tepat. Setelah membaca teks PowerPoint tentang pokok pikiran dan informasi penting via grup WhatsApp, peserta didik dapat menyusun pokok pikiran dan informasi penting sebuah teks bacaan ke dalam tabel dengan tepat. Setelah mengamati tayangan video yang dikirim via grup WhatsApp, peserta didik dapat menganalisis ekosistem terkait pengertian, cara terbentuk, dan komponennya dengan 5. Setelah membaca teks PowerPoint yang dikirim via grup WhatsApp, peserta didik dapat mengelompokkan 2 jenis makanan hewan ke dalam tabel dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat di sini ya. Bisa kalian lihat? Kelihatan? Ada. Nih, di sini perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar contoh sederhana sebuah ekosistem. Apakah ekosistem itu? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sebuah ekosistem tersusun atas makhluk hidup dan komponen-komponen tak hidup, seperti air, udara, dan tanah. Bagaimanakah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya? Bagaimanakah pula hubungan antara makhluk hidup? Coba perhatikan keadaan kalian yang di sekitar kalian. Kalian tentu dapat menemukan makhluk hidup dan makhluk tak hidup, bukan? Makhluk hidup dan makhluk tak hidup saling berinteraksi dan saling bergantung pada satu sama lain. Interaksi itulah yang disebut ekosistem. Ekosistem turun atas individu, populasi, dan komunitas. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Apa saja yang ada di dalam ekosistem? Makhluk hidup dan tumbuhan. Dan ya, makhluk hidup dan tumbuhan. Apa ekosistem itu? Apa ekosistem? Ekosistem Lingkungan. interaksi makhluk hidup ya. Nah, perhatikan di sini ada ekosistem gurun, ada ekosistem hutan. Perbedaan apa sajakah yang kalian peroleh dari kedua gambar di atas? Coba jelaskan hasil pengamatan kalian terhadap kedua gambar tersebut. Nih, kalau di sini apa? Di ekosistem gurun. Apa?
Pasir. Pasir, di pasir. Kehidupan yang ada di pasir itu apa? Pasir. Ya, pasir. Berkurang air. Berkurang air tidak ada ya, berkurang kalau di gurun. Kalau hutan ada pohon tumbuh, ada sungai, air besar gitu ya, ada hewan. Jadi kalau di gurun itu perbedaannya sangat ini ya. Jadi makhluk hidup juga mungkin hanya apa yang hidup di pasir? Bisa di padang pasir. Di dalam pasirnya itu apa biasanya? Masih ada ya. Ini apa ini? Tumbuhan seperti kaktus ya. Kalian lihat ada. Setiap hari kalian tentu memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Demikian juga dengan hewan. Akan tetapi hewan memiliki jenis makanan tertentu. Ada hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan, ada hewan yang makanan berasal dari hewan lainnya. Bacalah teks berjudul jenis makanan hewan yang ada di buku siswa dengan seksama. Coba buatkan daftar pertanyaan. Teks bacaan di atas membuat pertanyaan. Ingat untuk menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa yang benar. Tuliskan pertanyaan kalian di selembar kertas dan nanti kalian isi ya daftar pertanyaannya. Jadi kelihatan, carilah gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah bekas. Gunting dan hati-hati gambar yang kalian temukan. 3. Dengan menggunakan penggaris, buatlah tabel besar dan kertas karton seperti contoh berikut. Nih, di sini ada gambar nama hewan, nama dan jenis makanannya, golongan, tumbuhan dan hewan. Letakkan gambar hewan yang sudah kalian gunting pada tabel dengan menggunakan lem. Tuliskan nama hewan di bawah gambar tersebut. Nanti kalian isi di form ya, diisi itu nanti bagikan lagi itunya. Nanti jelasnya. Golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada herbivor, ada karnivor, ada omnivor. Kalau herbivor, ya herbivor itu adalah hewan makan tumbuhan. Latinnya herbas, bukan tumpul. Tumbuhan hijau atau melahap. Ya, nah, hewan apa saja yang memakan tumbuhan? Contohnya hewan pemakan tumbuhan apa? Kambing. Kuda. Apa yang makan tumbuhan? Kambing. Kambing, sapi, ya. Ya, kerbau. Nah, di sini juga ada lagi. Kamu makannya apa? Nasi. Ya, kamu tidak termasuk dengan herbivor. Jadi yang memakan, kamu juga suka makan kangkung kali ya, makan ini. Nih, ada karnivor. Karnivor ya, karnivor adalah hewan yang memakan hewan lain. Latinnya carne, daging. Morfa, melahap, mengunyah. Hewan apa saja yang memakan hewan lain? Contoh hewan pemakan hewan lainnya adalah apa? Harimau. Iya. Apa? Serigala. Serigala. Harimau. Iya.
Ular. Omnivor adalah hewan pemakan segala ya. Latinnya omni, semua. Portar, melahap, mengunyah. Jadi omnivor selain memakan daging juga makan tumbuhan. Hewan apa saja yang memakannya berasal dari tumbuhan, dari hewan? Yang lain. Apa? Tikus, ayam, tuang dan bentuklah kelompok menjadi 3 atau 5 orang bersama kelompok kalian. Sediakan nanti kalian ini kerjakan, ini juga sama dibuat kelompok ya. Kalian telah membuat kesimpulan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada hewan herbivor, karnivor, dan omnivor. Sekarang buatkan karangan non-fiksi yang terdiri atas paling sedikit 3 paragraf. Karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat dengan menggunakan data, fakta, dan informasi yang mendukung. Di sini buatlah karangan non-fiksi sesuai langkah-langkah berikut. Pilihlah satu hewan dari setiap penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Pilih hewan yang paling kalian sukai. Cari informasi hewan pilihan kalian, antara lain tentang habitat asli, jenis makanan, seperti cara mendapatkan dan memakan makanannya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat video yang akan Ibu bagikan ya. Kalian boleh sekarang perhatikan ya. Perhatikan nih videonya. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah makhluk hidup yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan. Ekosistem terbagi menjadi 2 bagian, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik yaitu segala benda tak hidup atau benda mati pada suatu lingkungan. Sedangkan komponen biotik semua makhluk hidup pada suatu lingkungan. Berikut adalah contoh komponen abiotik. Contohnya matahari, air, batu, dan tanah. Sedangkan komponen biotik, komponen makhluk hidup, yaitu misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa komponen biotik semua makhluk hidup pada suatu lingkungan, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiga komponen ini bisa dijabarkan kepada yang lainnya, yaitu individu, populasi, ketiga komunitas. Dalam ekosistem terdapat individu. Individu yaitu kumpulan individu. Dalam ekosistem terdapat individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya ikan badut. Kumpulan individu sejenis, kelompok ikan badut. Dan terdapat pula komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan. Ekosistem adalah komunitas yang berinteraksi dengan komponen abiotiknya, air, laut, cahaya matahari, dan oksigen. Ekosistem adalah komunitas yang berinteraksi dengan komponen abiotiknya, misalnya air, laut, cahaya matahari, dan oksigen. Jenis-jenis ekosistem. Ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia memenuhi kebutuhan atau keperluan hidup manusia itu sendiri. Ekosistem alami. Ada beberapa contoh ekosistem alami. Di antaranya ada ekosistem pantai, ekosistem laut, ekosistem gunung, ekosistem hutan. Sekarang mari kita ambil salah satu contohnya, yaitu ekosistem pantai. Dalam satu ekosistem memiliki komponen biotik dan komponen abiotik. Misalnya pada ekosistem pantai, komponen biotiknya meliputi pohon kelapa, kepiting, ikan kecil, rumput, dan pohon bakau. Sedangkan komponen abiotiknya meliputi pasir, air, batu, matahari, udara atau angin.
Selanjutnya ekosistem buatan. Kita bisa menjumpai ekosistem buatan, ekosistem sawah, ekosistem kolam, ekosistem bendungan, ekosistem perkebunan. Ini adalah beberapa contoh ekosistem buatan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup itu sendiri. Sekarang, mari kita ambil sebuah contoh, yaitu ekosistem sawah, yaitu memiliki dua komponen, memiliki komponen biotik dan komponen abiotik. Mari kita lihat komponen biotik pada ekosistem sawah. Komponen biotik pada sawah ada padi, rumput, katak, dan hewan air. Komponen abiotiknya ada tanah, air, matahari, dan udara. Tadi udah? Ya. Akhirnya mau diputar lagi supaya lebih jelas. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang ekosistem ya Regi ya. Nanti kalian lihat di LKPD-nya ya, di PowerPoint-nya, di itunya kalian isi LKPD. Di evaluasinya kalian isi nanti, terus kalian kirimkan kembali di grup WhatsApp ya, atau di grup FB boleh ya. Nah, sudah mengerti? Nanti Ibu tunggu hasilnya ya. Ibu tunggu hasilnya untuk mengerjakan di Google Form, diunggah di Classroom. Kejujuran, kemandirian kalian Ibu akan catat ya. Jadi kalian sendiri yang menulisnya, gambar ya, menggambar. Nanti hasilnya boleh dikirimkan ke Ibu. Nah, mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa protokol kesehatan. Jangan pakai sarung, terus pakai masker. Jangan lupa jaga jarak aman dari kerumunan ya. Kalian jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Iya. Nah, untuk besok pembelajarannya sama masih tema 5, masih subtema 1, pembelajaran 2. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ibu tunggu hari ini ya, sampai jam 12. Nanti Ibu tunggu hasilnya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang masih bisa ditanyakan, silahkan ditanyakan di WA grup ya. Silakan boleh. Terima kasih.